Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi teman-teman dengan kami channel Bertani dan Beternak TV. Petani tidak boleh malas dan jangan pernah malas bertani. Baik teman-teman ya, alhamdulillah ya, usia jagung hari ini sudah secara keseluruhan ya hampir lebih dari 80% sudah berbunga. Artinya apa? Artinya sudah masuk masa produktif ya, secara hampir keseluruhan ya, hampir keseluruhan. Oleh karenanya ya, ini perlakuan untuk kimia sudah saya berhentikan ya teman-teman. Untuk perlakuan yang menggunakan sistem kimia sudah saya berhentikan ya. Hari ini saya lebih terfokus kepada sistem organik ya untuk usia-usia generatif ya. Usia-usia generatif, pencegahan daripada penyakit dan konsentrasi pada pembesaran buah ya hari ini ya. Pembesaran buah. Kami menggunakan nggak ribet-ribet ya teman-teman. Terus kemudian nggak mahal ya, nggak mahal ya, hanya butuh 1 liternya 25.000 ya, 25.000 untuk 1 liternya. Dengan cara penyemprian ya teman-teman, dengan cara penyemprian ya, supaya apa? Supaya nanti pengendalian daripada jamur cukup cukup terkendali ya, cukup terkendali yang pertama. Yang kedua ya, fokus di pembesaran tongkol melalui organik ya, melalui organik ya. Kami menggunakan ini teman-teman ya, terbiasa ya, untuk 7.200 meter persegi ini saya menggunakan ini teman-teman, menggunakan E4 ya. Jadi E4 ini mempunyai fungsi ya, kandungannya dulu ya. Kandungannya adalah ya bakteri fermentasi ya, bahan organik tanah, menyuburkan tanaman dan menyehatkan tanah ya. Artinya ketika kita menggunakan E4 seperti ini ya, itu tidak ada efek samping yang berkepanjangan terhadap tanah, justru membuat tanah menjadi lebih subur ya, karena bakteri E4 ini ketika kita spraykan ya, nanti berfungsi mempercepat proses dekomposisi ya, dari bakal kompos atau bakal organik menjadi organik ya, menjadi organik ya. Itu yang pertama ya. Pertama yang terfokus nanti di pembesaran tongkol untuk menyiapkan nutrisi ya, nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman untuk pembesaran tongkol ya. Yang kedua ya, ini bakteri ini sifatnya seperti tentara teman-teman. Dia menjaga ya, menjaga kekebalan daripada tanaman ya, dari serangan jamur khususnya. Kalau sudah rapat seperti ini sekali lagi jamurnya namanya jamur patogen ya. Jamur patogen bahan-bahannya nanti itu sangat kontra dengan bakteri E4. E4 ini adalah pemakan bibit jamur ya, pemakan bibit jamur daripada jamur patogen. Makanya apa? Ini sangat efektif sekali ya, sangat efektif sekali untuk penyuburan tanaman dan kekuatan untuk tanaman ya, kekuatan untuk tanaman ya. Hanya modal 25.000 ya. Artinya untuk satu botolnya, artinya ketika dua ini 50.000 untuk lahan 7.200 meter persegi ini. Bahkan nanti ini bisa jadi sisa ya, bisa jadi sisa. E4 mengandung ya bakteri fermentasi dari genus Lactobacillus dan Saccharomyces ya, mampu memfermentasi bahan organik di dalam tanah menjadi unsur-unsur organik ya. Jadi jelas sekali ya, yang misalkan ada sisa-sisa dari tebon ya kemarin, dari bonggol yang sudah kering ya, terus kemudian kita semprot, itu akan lebih cepat terdekomposisi menggunakan bakteri E4 ini ya. Terus kemudian meningkatkan kesuburan tanah, jelas meningkatkan hara dan pH tanah ya. E4 juga mengandung bakteri penambat N dan bakteri pelarut P ya, penghasil fetohormon serta perombak bahan organik ya. E4 sangat cocok untuk tanaman perkebunan, hortikultura ya, terus padi dan palawija ya. Ini termasuk yang palawija ya, yang palawija, karena sifatnya yang tidak beracun dan tidak menimbulkan pencemaran. Jadi aman ya, aman. Terus kemudian untuk komposisi ya teman-teman, untuk komposisi yang biasa saya lakukan ya, untuk satu tank ya, itu hanya 1 cangkir ini teman-teman ya, 1 cangkir
satu cangkir untuk satu tank ya, lebih boleh, lebih bagus ya. Terus kemudian jangan lupa dicampurkan apa namanya, gula merah ya, gula merah. Tapi sampean bisa juga menggunakan molase ya. Molase itu sisa-sisa tetes tebu ya, karena memang E4 ini dalamnya sudah ada molase ya, untuk menambah apa, nutrisi bakteri itu ya, bakteri itu bisa ditambahkan molase ya, molase atau gula putih ya, gula putih juga boleh ya. Tapi yang paling bagus adalah gula merah ya, gula merah. Untuk satu tank itu satu gula merah kecil ya, kecil seukuran uang 100 yang zaman dahulu ya, uang 100 yang zaman dahulu ya. Lebih boleh, lebih bagus ya, lebih bagus. Baik teman-teman, prosesnya adalah yang pertama kita siapkan, biar agak kelihatan ya teman-teman, kita siapkan airnya dulu ya. Terus kemudian kita campurkan gula merah ya, gula merahnya 1. Ini nanti sudah hancur ya. Kemudian kita tambahkan E4-nya teman-teman. Jangan lupa ya, sebelum E4 ini dimasukkan ke dalam air ya, kita kocok terlebih dahulu. Karena dalam teori bakteri E4 ini masih tidur teman-teman, masih tidur ya. Terus jangan lupa kembali ya teman-teman, untuk expirednya di tahun 2023 ya, 2023 di bulan 10, artinya masih lama ya teman-teman, masih ada 10 bulan lagi ya. Setelah kita kocok ya, kita berikan 1. Baunya seperti molase ya teman-teman, baunya seperti molase, karena memang kandungan sudah banyak kandungan molasenya di dalamnya. Sekitar 10-15 tank ya, untuk apa, untuk lahan 7.200 meter persegi, insya Allah sudah cukup ya, sudah cukup ya. Kita nggak usah santai-santai, kita larinya cepat saja teman-teman, karena bakteri ini ketika nanti sudah kita spraykan akan berkembang biak ya, akan berkembang biak. Baik, cukup sekian ya teman-teman review video kita hari ini ya, sembari kita nanti lihat proses penyepriannya ya. Penyepriannya nanti cepat saja. Terus kemudian ini adalah aksi daripada kami ya, yang mengkampanyekan kepada teman-teman semua ya, jangan terlalu bergantung penuh dengan kimia ya. Dengan kimia kita harus punya alternatif ya, yang memang sangat masuk akal ketika kita aplikasikan ya, sebagai aksi tanam semi organik ya. Syukur-syukur kedepannya kita bisa organik semua, sehingga kita tidak bergantung kepada susahnya mendapatkan pupuk subsidi ya. Kalau kita mau menggunakan pupuk yang non subsidi ya, kita kan harus jeli itu. Kita harus jeli bagaimana kandungannya, kegunaannya, terus kemudian pengaruhnya terhadap tanaman ya. Kalau yang subsidi sudah jelas lah, itu sudah ada labelnya dan dalam pengawasan pemerintah ya. Tapi kalau kita yang non subsidi, itu kita harus jeli-jeli betul ya. Kita harus jeli-jeli betul ya, untuk menghindari kita apa, tertipu oleh itu ya. Satu-satunya jalan dengan cara semi organik ya, semi organik. Yang pertama nanti kita menggunakan organik penuh ya, kalau memang pengetahuan kita, terus kemudian sudah sangat memungkinkan ya, sudah sangat memungkinkan kita untuk melakukan betul-betul organik ya, organik, sehingga nanti kestabilan ya, kestabilan daripada tanah itu bisa berkelanjutan ya. Kalau kita menggunakan kimia itu nanti kimia yang keseluruhan ya, tanpa adanya semi organik, itu akan menyebabkan tanah menjadi tandus ya, tandus, terjadi degradasi ya, sehingga nanti ketika kita mutlak menggunakan kimia ya, mutlak menggunakan kimia dengan hasil yang sangat tinggi ya di awal ya, di 1-2 tahun, tapi keselanjutannya kita sulit sekali untuk
mengkondisikan daripada tanaman kita karena terjadinya daripada degradasi tanah yang disebabkan oleh sisa-sisa dari pada kimia yang sudah menjadi racun ya. Baik, cukup sekian ya teman-teman. Kita lanjutkan di episode yang akan datang ya. Tetap ikuti channel kami, channel Bertani dan Beternak TV. Petani tidak boleh malas dan jangan pernah malas bertani. Akhirul kalam, billahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, satu hal yang perlu diperhatikan ya teman-teman, ketika kita menyepirkan seperti ini ya, seperti ini, sebelum kita mencampur obat ya dalam tank, usahakan tank dalam keadaan netral ya teman-teman, dari bahan kimia ya, karena E4 seperti ini itu sangat rentan dengan bahan kimia ya, bahan kimia yang mana bahan kimia khususnya pestisida, herbisida dan insektisida ya, itu tidak bisa sama sekali tercampur ya, tidak bisa sama sekali tercampur dengan bakteri E4 karena sangat rentan sekali bakteri E4 ini ya. Usahakan dicuci dengan sabun ya 2-3 kali, setelah itu dibilas ya, air sabunnya 2-3 kali untuk tanknya ya, supaya nanti betul-betul tank itu dalam keadaan netral ya. Terus kemudian nanti di perkembangan daripada bakteri E4-nya tidak akan terganggu ya, tidak akan terganggu ya. Kalau kita ada masih tersisa-sisa insek dan pestisida ya, itu akan menyebabkan bakteri E4 justru nanti akan mati. Baik, cukup sekian ya teman-teman untuk review video kita hari ini ya. Tetap semangat ya. Alhamdulillah harga jagung merangkak mulai naik ya, insya Allah di akhir Desember nanti sudah stabil ya, insya Allah di atas 4.500 itu harapan kita semua ya, harapan kita semua di akhir-akhir nanti ya, mudah-mudahan ya sampai di angka 5.000 ya, sampai di angka 5.000. Baik, selamat pagi, selamat beraktivitas ya, petani Indonesia, petani hebat ya, Anda semua luar biasa.